Oke, selamat datang. Buat Anda yang lagi merencanakan bangun rumah, memilih pondasi itu salah satu keputusan paling krusial, benar-benar paling penting. Hari ini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya milih pondasi dalam yang pas, tapi berdasarkan data ya, bukan cuma kira-kira atau asumsi. Nah, ini dia pertanyaannya. Sering banget kan kita dengar begitu lihat tanahnya kayaknya kurang bagus, langsung kepikiran, wah, ini pasti butuh tiang panjang atau bor yang biayanya gede. Tapi, beneran sesederhana itu? Jawabannya, singkat aja, belum tentu. Kenyataannya, keputusan ini tuh jauh lebih kompleks dan jujur aja, jauh lebih menarik daripada yang Anda kira. Yuk kita lihat kenapa. Oke, yuk kita bongkar dulu mitos yang paling umum. Jadi, milih pondasi itu bukan keputusan hitam putih yang cuma lihat, oh tanahnya lembek. Enggak gitu. Ada banyak banget faktor lain yang ikut menentukan. Keputusan yang benar itu dasarnya adalah data geoteknik dari uji tanah. Ini kuncinya. Tapi bukan itu aja. Kita juga harus mikirin seberapa berat sih bangunan Anda nanti, terus seberapa dekat sama tetangga. Soalnya kan ada getaran, ada suara berisik. Apa alat berat bisa masuk ke lokasi, dan yang paling penting, total biayanya dibandingin sama risikonya gimana. Semua ini harus ditimbang baik-baik. Oke, mari kita kenalan lebih dalam sama jenis-jenisnya. Anggap aja berbagai jenis pondasi ini kayak toolkit atau kotak perkakas buat tukang ahli. Masing-masing punya fungsi dan kegunaan spesifiknya sendiri-sendiri. Pertama, ada tiang panjang. Coba bayangin, ini tuh beneran kayak paku raksasa. Kita pakai palu mesin yang super kuat buat makut tiang ini nembus lapisan tanah yang lembek sampai dia nancep di lapisan tanah yang keras di bawahnya. Prosesnya cepat dan hasilnya kuat. Nah, kalau yang tadi itu dipaku, yang ini tiang bor, lebih kayak kita pasang skrup. Kita bor dulu lubangnya dengan presisi, terus kita masukin kerangka bajanya, baru deh kita cor pakai beton. Prosesnya lebih terkontrol, lebih sopan, dan nggak berisik. Nah, kalau yang ini pasukan khususnya nih. Anggap aja kayak teknik bedah mikro buat bangunan. Ini dipakai buat situasi-situasi yang sulit, misalnya buat perkuatan pondasi rumah lama di lokasi yang sempit banget. Oke, ini dia nih bagian paling pentingnya. Setelah kenal sama alat-alatnya, sekarang kita belajar kapan waktu yang paling pas buat pakai masing-masing alat itu untuk proyek rumah impian Anda. Gini deh, gampangnya. Kalau Anda bangun di lahan yang luas, jauh dari tetangga dan nggak masalah sama suara gedebuk-gedebuk yang kencang, tiang pancang itu pilihan yang cepat. Tapi kalau Anda bangun di tengah kota yang padat, sebelahan sama rumah orang, tiang bor itu solusi yang jauh lebih aman dan ramah lingkungan. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Anda bisa lihat kan trade-off-nya. Anda mau kecepatan dan kekuatan, tapi siap dengan getaran dan suara bising? Mungkin tiang pancang jawabannya. Atau prioritas Anda adalah presisi, minim gangguan ke tetangga. Ya berarti pilihannya tiang bor, meskipun mungkin butuh waktu sedikit lebih lama. Tapi jangan lupain juga pemain-pemain spesialisnya. Ada mini piles. Ini pahlawan tanpa tanda jasa buat pekerjaan renovasi dan perkuatan pondasi. Terus ada juga strategi cerdas yang namanya pondasi pile raft. Ini kombinasi tiang dan pelat beton yang efisien banget buat bangunan 3-5 lantai, karena bisa ngurangin jumlah tiang yang dipakai. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Anggap ini sebagai rencana aksi buat Anda, supaya Anda nggak salah langkah pas ngambil keputusan super penting ini. Coba ikutin langkah-langkah ini ya. 1, dan ini harga mati, nggak bisa ditawar, wajib ada investigasi geoteknik. Titik. 2, hitung semua beban bangunan, jangan lupa potensi gempa. 3, lihat kondisi lapangan, tetangga deket nggak, ada ruang buat alat berat nggak. 4, pastikan kontraktor dan materialnya tersedia dan berkualitas. Dan terakhir, bandingin total biayanya dengan risikonya. Ingat, bangun tanpa data tanah itu sama aja kayak berlayar di lautan tanpa peta. Bahaya. Oke, kita udah sampai di kesimpulan. Dan kalau ada satu hal aja yang perlu Anda ingat dari obrolan kita hari ini, pesannya adalah, keputusan terbaik itu selalu lahir dari data yang akurat, bukan dari kebiasaan, bukan dari tebak-tebakan. Jadi gini, poin krusialnya, tanpa data uji tanah yang benar, misalnya dari SPT atau CPT, pilihan pondasi apapun itu jatuhnya cuma spekulasi. Cuma untung-untungan yang risikonya gede dan bisa jadi mahal banget di kemudian hari. Jadi, ini adalah prioritas nomor 1 Anda. Oh ya, sebelum kita selesai, kita ancurin satu mitos terakhir ya. Sering banget ada anggapan kalau tiang bor itu pasti lebih mahal. Padahal, kalau kita hitung biaya-biaya tersembunyinya tiang pancang, misalnya resiko dituntut tetangga,
karena rumahnya retak akibat getaran, bisa jadi total biayanya malah lebih mahal. Semuanya balik lagi ke analisis biaya dan resiko yang spesifik di lokasi Anda. Dan mari kita tutup dengan kalimat pamungkas ini. Selalu ingat ya, biaya termahal itu bukan pondasi yang canggih, tapi pondasi yang salah. Investasi di awal untuk riset dan desain yang benar, itu bakal nyelamatin Anda dari biaya perbaikan yang jauh lebih besar di masa depan. Pilihlah dengan bijak, berdasarkan data. Terima kasih.